Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Samsul Hidayat pada pertemuan keempat ya mata kuliah perbandingan agama. Adapun diskusi kita pada kali ini terkait dengan agama dalam masyarakat primitif ya. Nah, mungkin adik-adik semua sudah tahu ya arti kata primitif ya. Kalau kita lihat dari konteks proses sejarah, primitif itu mengacu pada stadium atau tingkatan awal ya, sesuatu yang sangat awal, sehingga kebanyakan ahli antropolog ya biasanya pada abad 19 disandangkan kepada mereka ya, karena mereka yang sering yang melakukan telaah ya terhadap manusia primitif pada skala yang sangat rendah dari sebuah kebudayaan manusia kontemporer. Nah, untuk itu banyak sekali istilah-istilah primitif ya. Ada pre-industrial ya, ada underdeveloped ya, kemudian pre-logic, ada tribal ya, dan lain-lain yang sebenarnya mengacu kepada bagaimana sebuah kebudayaan yang paling awal. Nah, sementara ketika dihubungkan dalam konteks agama, maka agama primitif itu mengacu kepada awal munculnya agama yang disebut secara eksplisit dalam sebuah referensi ya, atau sebuah literatur. Namun deskripsi yang ada, faktor yang melatar belakangi munculnya agama primitif itu oleh beberapa ilmuwan itu disebabkan dilatar belakangi oleh adanya naluri beragama yang dimiliki oleh semua makhluk Homo religius atau Homo sapien. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita menyebut ada beberapa jenis tipe manusia ya, ada Pithecanthropus erectus, ada lain sebagainya, sampai akhirnya mengacu kepada satu prototipe atau tipe manusia yang berperadaban. Nah, adik-adik sekalian, menurut Gerardus van der Lee, dia melihat istilah primitif itu sebagai sebuah kualitas berpikir manusia ya, sebagai sebuah susunan tertentu dari budi manusia. Dan hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada corak-corak primitif bukan hanya pada manusia zaman dulu, tapi juga pada manusia modern. Jadi berpikir primitif itu juga dimiliki oleh manusia saat ini. Nah, sehingga kata primitif itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang hanya hidup pada masa lalu, tapi juga yang terjadi pada seseorang atau masyarakat pada saat ini berdasarkan tanda atau indikasi tertentu yang menunjukkan karakteristik manusia sebagai orang primitif. Apakah dilihat dari perilakunya, atau pandangan berpikirnya, atau tradisi ritual-ritual yang kecenderungannya masih primitif ya. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada beberapa teori ya tentang kepercayaan masyarakat primitif, paling tidak ada 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama itu teori serba jiwa. Teori ini dipelopori oleh seorang antropolog, Edward Bernard Taylor ya, dalam bukunya Budaya Primitif atau Primitive Culture ya. Ini sekitar abad 19-an ya. Dia mengajukan teori bahwa bentuk kepercayaan asal manusia itu sebenarnya adalah animisme. Nah, nanti kita jelaskan apa itu animisme ya. Teori ini timbul karena dua hal ya. Yang pertama, hidup dan mati ya. Manusia itu mengalami hidup dan mati. Kemudian kehidupan itu sendiri diakibatkan oleh kekuatan yang berada di luar oleh manusia. Nah, kemudian adanya peristiwa mimpi yang dialami oleh setiap orang,
yang itu terjadi pada waktu tidur ya, dan itu merupakan sebuah proses jiwa, dan jiwa di sini bersifat bebas ya untuk berbuat sekehendak hatinya, sedangkan alam itu juga dianggap penuh dengan jiwa-jiwa yang merdeka. Nah, dalam konteks ini ada istilah makhluk halus dan sebagainya. Jadi teori ini ingin menggambarkan bahwa semua yang diyakini, yang dipercayai oleh manusia, termasuk dalam hal pandangan, kemudian perbuatan, bahkan ritual, itu mengacu pada sesuatu yang bersifat roh ya, sesuatu yang bersifat kejiwaan. Sehingga agama menurut Tyler berangkat dari sini ya. Oke. Kemudian ada teori magis ya, kekuatan gaib. Nah, persoalan hidup banyak yang sering tidak bisa dipecahkan atau diselesaikan oleh akal, tapi justru bisa diselesaikan oleh ilmu gaib atau magic. Nah, teori magic ini ya, ini adalah salah satu bagian dari teori berpikirnya orang primitif ya. Jadi ilmu gaib itu adalah segala perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud ya, melalui kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini, dan diyakini penuh ya dengan makhluk-makhluk halus, sehingga manusia berusaha berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Nah, yang paling penting dari teori ini adalah kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Nah, kepercayaan terhadap kekuatan gaib inilah menurut teori magis ini yang menjadi dasar munculnya agama. Jadi agama tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan yang gaib. Nah, dalam konteks primitif, maka ini adalah keyakinan masyarakat yang itu juga merupakan cerminan dari agama masa lalu ya, agama masa era primitif ya. Kemudian ada namanya teori upacara bersaji ya, tokohnya Robertson Smith ya. Dia seorang sastrawan, seorang teolog, seorang ahli bahasa. Dia menulis buku Lectures on the Religion of the Semites ya. Ada 3 gagasan yang terkait dengan upacara bersaji ini sebagai dasar-dasar ya dari agama. Yang pertama, di samping sebagai sebuah sistem keyakinan dan doktrin ya, sistem upacara atau bersaji itu merupakan perwujudan dari agama. Jadi menurut Smith ini tidak ada agama yang tidak ada sesajinya atau tidak ada sistem upacaranya. Sebagai tanda dari sebuah agama maka harus ada sistem upacara, ada ritualnya. Yang kedua, upacara agama itu memiliki fungsi sosial ya, untuk mengidentifikasi solidaritas masyarakat, di samping untuk agama juga sebagai kewajiban sosial. Jadi agama sangat terkait dengan solidaritas sosial. Ada kerjasama sosial, kepekaan sosial, aktivitas sosial yang dilakukan secara bersama-sama dalam kerohanian. Nah, ini juga menjadi tanda ya dari sebuah agama, maka dia harus berbasis pada kelompok, ada sebuah kegiatan bersama. Yang ketiga, berfungsi untuk mendorong rasa solidaritas dengan dewa atau dengan Tuhan. Nah, disinilah biasanya muncul dasar-dasar ritual ya atau sesaji yang itu sebenarnya adalah bentuk penghormatan, kemudian ketundukan, bahkan negosiasi dengan dewa atau dengan Tuhan. Nah, dewa di sini dipandang sebagai warga komunitas, artinya bagian dari kelompok manusia itu, tapi diperlakukan secara istimewa. Jadi bukan sama dengan populasi atau kelompok itu, tapi diperlakukan secara khusus. Misalnya dalam korban atau ritual binatang misalnya, maka darah dari binatang itu dipersembahkan untuk dewa, kemudian dagingnya itu mereka makan bersama-sama. Nah, gitu. Jadi ini salah satu teori dari upacara bersaji.
Kemudian ada teori sentimen kemasyarakatan. Nah, teori ini berasal dari konsepnya Emile Durkheim ya. Jadi seorang sosiolog asal Prancis, ada beberapa konsep ya yang beliau tawarkan. Yang pertama, makhluk manusia sebagai yang pertama kali mengembangkan aktivitas keagamaan yang tiada lain sebagai getaran jiwa seseorang. Jadi ada hubungan antara beragama dan aktivitas keagamaan dengan getaran jiwa. Jadi dia sangat personal di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia juga sangat komunal. Yang kedua, emosi keagamaan, rasa terikat, kemudian bakti dan cinta yang ada dalam batin manusia. Jadi sentimen-sentimen kelompok ini menghadirkan sebuah emosi bersama. Ada keterikatan bersama dari kelompok itu, lalu menghadirkan bakti dan cinta kepada sesama mereka dan kepada Tuhan mereka. Yang ketiga, dasar dari sentimen kemasyarakatan ini adalah pelaku agamanya ya, sebagai wujud dari emosi keagamaan. Jadi orangnya itu mengandung di dalamnya emosi keagamaan yang baik personal atau komunal ini mengarah kepada pelaku dari orang yang beragama. Kemudian tujuan dari kegiatan ritual bersama ini atau sentimen bersama ini adalah untuk bagian dari hal-hal yang keramat ya, sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci atau tujuan yang suci. Kemudian teori ini juga mengandaikan adanya simbol-simbol ya. Jadi ritual tadi itu selalu menghadirkan simbol sebagai wujud pengganti ya, atau perantara dari makna yang sesungguhnya ditampilkan dalam bentuk simbol. Banyak simbol-simbol dalam masyarakat primitif ya. Apakah yang berbahan batu ya, kemudian kayu atau kulit-kulit binatang dan segala macam. Nah, kemudian setelah kita mengetahui 4 ya, dari teori primitif ini, agama primitif ini, maka ada satu lagi namanya teori Supreme Being. Teori ini dimunculkan oleh Andrew Lang, dia seorang sastrawan, menemukan berbagai mitos ya dari berbagai suku dan daerah di muka bumi. Jadi berangkatnya agama primitif ini berasal dari mitos-mitos yang terjadi di masyarakat yang dibangun oleh kepercayaan masyarakat, terutama yang terkait dengan adanya tokoh-tokoh dewa-dewa yang dianggap sebagai sesuatu yang tertinggi ya, zat yang tertinggi atau roh yang tertinggi. Dewa ini dianggap sebagai pencipta seluruh alam semesta. Nah, gitu. Dan paham tentang dewa ini juga tidak timbul atas dasar keutuhan intelektual ya, tapi berdasar atau berasal dari kebutuhan eksistensi manusia. Artinya apa? Artinya paham-paham tentang supreme being itu atau zat yang tertinggi ini atau dewa yang tertinggi juga terkait dengan bagaimana manusia bernegosiasi ya dengan zat-zat yang supranatural yang berada di atas kendali manusia. Nah, lalu apa saja ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif ya? Paling tidak ada 4 ya. Yang pertama, pandangan masyarakat primitif tentang alam. Nah, kecenderungannya masyarakat primitif itu menganggap dunia dan alam itu bukan objek, tapi sebagai subjek seperti diri mereka sendiri. Artinya apa? Kedudukannya itu sama dengan makhluk yang pribadi, yang personal, yang punya roh tadi, yang punya jiwa tadi itu. Beda dengan manusia modern. Kalau manusia modern itu memandang diri mereka itu sekitarnya, dirinya sebagai subjek, kemudian alam sebagai objek yang bisa
dikelola. Nah, gitu, yang dikelola. Sementara kalau masyarakat primitif, alam itu sebenarnya sama dengan mereka, nah, dipandang sebagai sebuah subjek. Yang kedua, masyarakat primitif itu mudah mensakralkan objek tertentu, nah, ya, sebagai akibat dari pandangan yang tidak membedakan antara subjek dan objek. Jadi alam pun dianggap bagian dari mereka sendiri, hewan juga dan seterusnya, sehingga antara manusia dan alam itu masyarakat primitif menganggapnya sakral ya, dan mendatangkan manfaat ya, kebaikan, bahkan atau sebaliknya musibah dan bencana. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang masyarakat primitif misalnya mendiami sebuah rumah, kemudian setelah tinggal di rumah itu mereka lalu sakit-sakitan ya, akhirnya pola pikir orang primitif akan mengatakan bahwa rumah ini pasti ada penghuninya gitu ya, yang dengan demikian maka mereka harus melakukan negosiasi ya, melakukan sesaji agar penghuni tadi itu bisa keluar ya dan tidak mengganggu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif itu sikap hidup yang serba magis atau magis. Jadi apapun yang dialami, yang dilakukan oleh manusia, maka mereka selalu memaknainya secara gaib atau magis. Jadi kedudukan magis itu sangat penting. Semua upacara itu dianggap magis. Sikap hidup juga dianggap magis. Karena perbuatan-perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu selalu dihubungkan, dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di alam atau di alam yang gaib ya, ada di dunia yang gaib, sehingga mau berbisniskah misalnya, atau mau melahirkankah, atau mau kematian, acara apapun ya, daur ulang hidup manusia, semua dikaitkan dengan magis ya. Saya pernah menemukan misalnya ada warung pentul ya, mungkin kalian pernah makan bakso pentul. Ketika makan bakso pentul itu baksonya kok ramai sekali gitu ya. Di tempat lain nggak seramai itu, tapi ketika dicoba dirasa kok pentulnya sama aja rasanya, tapi kok ramai banget gitu. Nah, ada orang akhirnya yang mengatakan, oh ini pasti ada ilmunya nih, ada pakai magic nih, dan seterusnya ya. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah sebenarnya kalimat yang mengatakan, yang mengindikasikan bahwa pola berpikir primitif itu sebenarnya masih terjadi di sekitar kita. Yang keempat, hidup penuh dengan upacara keagamaan. Nah, jadi bagi orang primitif, karena subjek dan objek itu satu kesatuan, maka termasuklah ya. Jadi kehidupan secara umum ini, seluruh hidup manusia itu diliputi oleh keagamaan, bagian dari sesuatu yang sakral dan religius ya. Nah, oleh karena itu upacara-upacara keagamaan itu akan mewarnai aktivitas kehidupan mereka. Dikit-dikit acara, dikit-dikit ritual. Nah, gitu. Mulai dari mengerjakan sawah ya, ada ritualnya, ada ladang, ada perkawinan, kelahiran, kematian, semuanya ada ritualnya. Nah, yang ritual itu kadang-kadang lebih berbau magic ya, berbau tahayul, dan itu biasanya kalau bagi manusia modern itu tidak terlalu relevan ya dilakukan, tapi bagi masyarakat primitif itu masih penting ya, sebagai bagian dari keyakinan mereka. Lalu apa saja bentuk-bentuk agama primitif ya? Ada beberapa ya yang seperti kita pahami. Yang pertama ada animisme. Jadi paham yang meyakini bahwa roh itu eksis ya, ada, dan tidak hanya menempati makhluk hidup ya, tapi juga benda-benda mati sekalipun itu juga ada rohnya. Nah, ini paham animis. Jadi kalau ada yang ke toko batu ya, toko batu kemudian percaya ada batu memiliki
penunggunya ya atau pemiliknya, kemudian pohon-pohon besar diyakini ada penghuninya, tombak, keris ya, kemudian kepala manusia dan segala macam yang semua sebenarnya adalah benda mati tapi diyakini memiliki unsur-unsur gaib ya, unsur-unsur roh. Ada roh alam ya, ada roh manusia, roh pahlawan, dukun dan seterusnya yang itu diyakini memiliki pengaruh tertentu. Apakah animisme tidak ada lagi pada zaman modern? Ternyata masih banyak ya. Jadi pola pikir primitif ini bukan hanya dimiliki oleh orang masa lalu ya. Sekarang pun banyak sekali yang masih percaya adanya kekuatan-kekuatan gaib ya di benda-benda mati. Nah, ini adalah bagian dari berpikirnya animisme. Dinamisme, nah itu kepercayaan bahwa semua benda itu memiliki kekuatan gaib. Nah, kalau tadi percaya adanya roh ya dari benda-benda, maka pada dinamisme mereka percaya adanya sifat yang luar biasa atau kekuatan gaib dari benda-benda tertentu. Mulai dari rambut manusia ada kekuatannya, kuku ya, gigi yaitu banyak lagi tulang, itu dianggap memiliki kekuatan gaib sehingga seringkali dijadikan senjata ya, senjata kemudian alat untuk melakukan transfer energi ya, baik terutama yang energi negatif ya. Bahkan air ludah, kemudian nafas dari seorang dukun ya, itu juga dianggap memiliki kekuatan gaib. Daya-daya gaib itu kadang disebut dengan banyak istilah ya. Ada mana ya, ada prana. Nah, itu dunianya dinamisme. Kemudian politeisme. Ya, jadi keyakinan penyembahan terhadap makhluk-makhluk gaib yang memiliki nama dan bertugas mengatur jalannya jagat raya. Siapa mereka? Para dewa. Jadi kepercayaan terhadap banyak dewa yang memiliki fungsi tertentu. Ada dewa air, dewa tanah, dewa bumi, dewa matahari, macam-macam yang itu diyakini memiliki pengaruh, memiliki kekuatan karena mereka punya tugas tertentu. Bahkan mereka punya sifat-sifat kepribadian. Nah, keberadaan para dewa ini berbeda halnya dengan roh ya. Karena dewa ini memiliki kekuasaan ya dan disembah secara umum, tidak seperti roh biasanya yang hanya disembah oleh suku atau keluarga tertentu. Dewa-dewa umumnya disembah oleh kelompok-kelompok yang lebih besar. Nah, demikianlah pemaparan tentang bagaimana konsep agama primitif ya, yang kalau kita lihat teori-teori yang bercerita tentang agama primitif ini tampaknya masih terlihat dan dipraktekkan oleh masyarakat kita di sekitar kita ya, walaupun mereka sudah beragama. Baik adik-adik, sebelum saya tutup ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk kalian jawab ya. Yang pertama, apa saja teori-teori dari agama primitif ini? Mungkin bisa kalian jelaskan sedikit saja ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk agama primitif itu seperti apa ya. Tadi saya jelaskan ada 3 ya di bagian sesi akhir ya. Mungkin bisa kalian jelaskan sedikit. Nah, silakan sambil kita diskusikan ya di forum yang lain. Ini untuk pengantar kelas kita yang keempat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.